Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anisoptera Aspiliana, NPM 19530340004 dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2019, kelas genap. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Irma membacakan buku ekologi. Yang saya dapatkan ialah buku Pengantar Ekologi karya Profesor Dr. R. Sujiran Sosodarno, MA, dan Dr. Kuswata Kartawinata, dan yang terakhir Dr. Aprilani Sugiarto. Diterbitkan oleh Remaja RK Karya CV. Pada bab 1 pendahuluan, ekologi sebagai ilmu. Sesungguhnya ekologi dalam arti proses telah dikenal sejak lama sesuai dengan sejarah manusia. Umpamanya, tumbuhan memerlukan sinar matahari, tanah, dan juga air. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, tanah, dan air. Tumbuhan menjadi makanan hewan, dan hewan menjadi makanan bagi hewan. Kedua, itu ada istilah ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman pada tahun 1869. Arti kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti telaah atau studi. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Yang biasanya ekologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kelompok makhluk hidup. Jadi, ekologi sebagai ilmu berkembang pesat setelah tahun 1900-an dan lebih pesat lagi pada dua dasawarsa. Sekarang kita kenal pula ilmu lingkungan hidup atau environmental science dan biologi lingkungan biologi lingkungan environmental biologi. Yang kedua itu ada tingkatan organisasi makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme memiliki tingkat organisasi yang berkisar dari tingkat paling sederhana ke organisasi tingkat paling kompleks. Bila kita deretkan dalam pemahaman ekologi, akan terlihat suatu deretan organisasi biologi yang disebut spektrum biologi sebagai berikut. Kemudian ada pembagian ekologi. Ekologi masa kini sangat luas cakupannya, namun dapat digolongkan menurut kajiannya. Yang pertama itu ada autekologi, yang kedua ada sinekologi, yang ketiga ada pembagian menurut habitat. Pembagian menurut habitat itu dibagi menjadi 4, ada ekologi bahari atau kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi darat atau terestrial, dan ekologi estuaria muara sungai ke laut. Dan terakhir ada ekologi padang rumput. Dan yang keempat itu ada pembagian menurut taksonomi. Nah, itu dibagi menjadi 3, ada ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba atau jasad renik dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem di Indonesia. Setelah kita uraikan terlebih dahulu, ekosistem dapat didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebagai benda nyata, ekosistem dapat diterapkan pada berbagai derajat organisasi makhluk dan lingkungannya, mulai dari biakan jamur, kolam kecil, padang rumput, hutan, sampai kepada planet bumi secara keseluruhan. Masing-masing dapat disebut dengan ekosistem. Demikian pula iklim regional, yang berhubungan timbal balik dengan substrat, dan biota regional membentuk unit-unit komunitas yang luas dan mudah dikenal, yang masing-masing dapat disebut dengan biom atau odum pada tahun 1966 atau formasi biota. Di Indonesia dapat dikenal dengan beberapa biom. Yang pertama ada hutan hujan, yang kedua ada hutan musim, ketiga ada hutan savana, dan keempat padang rumput. Unit-unit ekosistem ini masih terlalu besar untuk digunakan dengan maksud-maksud khusus, sehingga memerlukan pembagian yang lebih kecil lagi. Nah, berdasarkan pada vegetasi iklim yang telah ada, Kartawinata pada tahun 1976 sampai 1980 telah mencoba untuk membuat bagian unit-unit ekosistem atau
atau tipe-tipe ekosistem darat dan rawa yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan pada tabel 4 satuan-satuan ekosistem di Indonesia. Dan ada beberapa tabel lanjutan. B. Keanekaragaman dan pemanfaatan sumber daya hayati darat Indonesia. Keanekaragaman sumber daya hayati Indonesia termasuk dalam golongan tertinggi di dunia, jauh lebih tinggi daripada Amerika dan Afrika tropis, apabila dibandingkan dengan daerah beriklim sedang dan dingin. Jenis tumbuhan-tumbuhan secara keseluruhan ditaksir sebanyak 25.000 jenis dan atau lebih dari 10% dari flora fauna. Lumut dan ganggang ditaksir jumlahnya 35.000 jenis, tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis yang merupakan jenis endemik atau jenis yang hanya terdapat di Indonesia saja dan terdapat di belahan dunia lainnya. Jumlah marga yang endemik di Indonesia ada 202 dan 59 diantaranya terdapat di Kalimantan dan di negara tetangga di sebelahnya. Dari semua suku tumbuhan yang ada, suku anggrek adalah suku terbesar dan ditaksir mempunyai nilai sklonoksi tinggi antara suku meranti-merantian, kacang-kacangan, dan juga jambu-jambuan. Dari sekian banyak jenis tumbuh-tumbuhan tersebut di atas, sebagian besar terdapat di kawasan tropis basah. Penyebaran geografi tumbuhan di Kepulauan Indonesia secara keseluruhan ditentukan oleh faktor geologi, yaitu adanya paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur, yang berbeda sehingga dapat ditarik garis pemisah antaranya dalam masing-masing paparan. Keadaan flora yang mempunyai banyak persamaan, misalnya persamaan flora antara Kalimantan dan persamaan flora antara Sumatera mencapai 90%. Selanjutnya, variasi flora dalam masing-masing paparan ditentukan oleh faktor lingkungan. Dapat dicerminkan berbagai tipe vegetasi yang terdapat di paparan tersebut. Banyak jenis-jenis kisaran ekologinya sama, tetapi banyak pula yang berbeda. Jenis-jenis tertentu mempunyai kisaran penyebaran luas dan menduduki berbagai macam habitat yang seirama, dan pula jenis semacam ini biasanya mempunyai variabilitas genetika yang tinggi. Sebagai misal dapat diambil dari mota yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, tetapi paling banyak di bagian timur seperti Irian Jaya dan tumbuhan berbagai habitat, sedangkan di bagian barat tidak betapa banyak penyebaran serta tumbuhan yang terbatas hanya di pinggir-pinggir sungai. Jenis ini mempunyai variabilitas morfologi yang besar dan dapat diperkirakan dengan variabilitas data tempat tumbuh. Pemanfaatan sumber daya hayati di Indonesia belum pernah dicatat secara menyeluruh dan lengkap. Untuk jenis tumbuhan saat ini baru kurang lebih 5.000 jenis saja yang dapat dicatat kegunaannya, menurut Heine tahun 1952. Dan jenis jumlah ini meliputi juga berbagai jenis eksotik bukan pribumi. Jenis-jenis tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya menjadi kelompok yang sudah pada saat bab 1 saya lanjut ke bab 3 dikarenakan bab 2 tidak mencakup dalam materi geografi. Jadi saya akan lanjut di materi bab 3. Pemanfaatan sumber daya hayati yang masih hidup di alam akan mempunyai efek positif terhadap kesejahteraan manusia, dan paling menyolok efek pemanfaatan ini adalah pemanfaatan kayu dari hutan alam. Sementara itu, seirama dengan efek positif, efek negatif pemanfaatan ini dapat dirasakan pula terdapatnya efek-efek dari kelestarian sumber daya alam itu sendiri, apalagi bila pemanfaatan itu secara berlebihan. Kita ketahui bahwa pemanfaatan dari hutan alam telah meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Tetapi sementara itu pula, penebangan kayu telah menimbulkan berbagai kerusakan terhadap lingkungan hidup, organisme lain, dan bahkan terhadap sumber daya yang dimanfaatkan itu sendiri. Sebagai gambaran dari kerusakan yang ditimbulkan oleh penebangan kayu di hutan alam dapat dikemukakan dengan intensitas penebangan sekitar 20 pohon per hektar. 50% dari tegakan sisa-sisa pohon yang dihadapkan
yang diharapkan menjadi sumber produksi dalam penerbangan berikutnya secara fisik menjadi rusak. Sementara itu, kerusakan-kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pemakaian alat-alat besar dapat mencapai 30% dari permukaan tanah hutan yang ditebang. Dan keadaan seperti itu tidak dapat menguntungkan untuk pemudaan alam jenis-jenis niaga. Kesuburan tanah dan sifat-sifat fisik tanah menjadi buruk di hutan tersebut. Ya, baik, saya akan lanjut di bab 4, sumber daya alam laut Indonesia. Pendahuluan. Kepulauan Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil dengan garis pantai yang sangat panjang, salah satu yang terpanjang di dunia. Pendayagunaan wilayah pesisir kita secara penuh dan bijak di sana. Di masa-masa pendatang akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional kita, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, dan maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Mengingat kepulauan penduduk Indonesia yang relatif cepat menurut hasil sensus pendudukan tahun 1981, maka kita akan selalu mencari upaya untuk meningkatkan produksi komoditi yang telah ada dan di lain mencari sumber-sumber produksi yang dapat menambah penghasilan negara dan dapat memperbesar lapangan pekerjaan. Hal ini antara lain disebabkan bahwa pendayagunaan sumber daya alam laut di wilayah pesisir akan mempunyai peranan ganda. Di satu pihak akan meningkatkan lapangan kerja, tetapi di pihak lain juga akan meningkatkan pendapatan negara. Keadaan fisik dan sifat-sifat oseanologi perairan di Indonesia. Seperti juga planet bumi, kira-kira 70% wilayah Indonesia tertutup oleh perairan, sehingga laut merupakan lingkungan fisik yang menonjol. Di bawah ini adalah beberapa sifat kepulauan Indonesia yang menarik pada gambar 20. Di gambar ini terdapat jumlah pulau di Indonesia. Yang pertama itu ada laut, kedua ada wilayah pesisir, ketiga dan air tawar. Laut ini membahas tentang perairan teritorial, paparan benua, dan zona ekonomi eksklusif 200 mil. Wilayah pesisir membahas tentang panjang pantai, hutan paya, hutan mangrove, dan tambak. Wilayah air tawar, perairan terbuka, kolam ikan, dan budaya campur seperti pemeliharaan ikan di sawah. Pada dasarnya, perairan Indonesia terdiri atas dua paparan benua dan yang dangkal, seperti paparan Sunda dan paparan Sahul, yang dipisahkan oleh laut dan selat-selat yang dalam. Kepulauan Indonesia terletak antara dua benua, Asia dan Australia, dan juga Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi silang ini tentu Indonesia sangat mempengaruhi iklim dan sifat-sifat oseanologi lautan di Indonesia. Secara geografi, Kepulauan Indonesia terletak pada 90 derajat sampai 94 derajat sampai 140 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan yang membujur di sepanjang khatulistiwa atau tropis. Karena perairan Indonesia ini merupakan terletak di daerah tropis, maka hampir sepanjang lautan suhu permukaan lapisan bumi berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Sifat ini juga bersamaan dengan adanya sifat lain yang kadar garamnya yang rendah. Di lapisan permukaan, kedua sifat ini mengakibatkan terjadinya pemisahan permukaan yang secara umum dapat dibedakan menjadi lapisan sebagai berikut. Karena adanya pemisahan lapisan yang kekal tadi, maka umumnya perairan di daerah tropis kurang subur dibandingkan dengan perairan daerah subtropis atau daerah dingin. Beberapa pengecualian dapat disebutkan di sini, misalkan A. Perairan dekat pantai, khususnya muara sungai yang unsur haranya disediakan secara terus-menerus dari darat. Yang kedua, perairan yang dangkal, yang mempunyai kesempatan beradu dengan bagian dasar perairan yang biasanya juga akan unsur hara. Yang ketiga ada daerah upwelling, yaitu ialah perairan yang pada musim tertentu terdapat arus vertikal dari suatu kedalaman tertentu ke permukaan dengan membawa serta unsur hara yang cukup di daerah tinggi. Perairan di Indonesia telah diketahui adanya daerah upwelling semacam itu, seperti di Laut Banda dekat paparan Sahul, Sumatera Indonesia, Samudra Indonesia Selatan, Pulau Jawa, dan dekat pantai Sulawesi Selatan. Potensi sumber daya alam laut Indonesia.
Di laut berbagai sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, pada gambar 23 menunjukkan suatu bagan penampang dari laut dari pantai sampai ke palung. Sedangkan pada tabel 5 menunjukkan gambar umum sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dari laut. Secara perlahan, namun pasti, pemanfaatan sumber daya alam laut Indonesia terus berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, khususnya sebagai sumber protein hewani, energi, bahan baku, serta perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Sebagai contoh, misalkan pemanfaatan sumber daya hayati laut pada tahun 1979, produksi seluruh perikanan di Indonesia lebih dari 1,7 juta ton dan terdiri dari 1,3 juta ton berasal dari perikanan laut dan 400.000 lebih ton dari perikanan air tawar. Sejak Berita 1 pada tahun 1969 sampai 1974, kenaikan produksi rata-rata berkisar antara 3-5% per tahun. Peningkatan yang lebih besar tercatat dari sektor laut, tabel 5, dan peningkatan produksi ini sekaligus juga dibarengi oleh peningkatan nilai ekspor tabel 6 yang pada umumnya didominir oleh ekspor udang basah ke Jepang, Amerika, dan juga Hong Kong. Khusus tentang ekspor udang di Indonesia, pada tahun 1980 bernilai US dollar 181 juta dengan berat 31.934 ton. Namun angka-angka ini menurut tajam setelah adanya larangan bukat harimau atau trawl, masing-masing menjadi US dollar 162 juta US dollar dan turun menjadi 10%, 10,5%, dan 26.300 ton menjadi 17,6%. Berbagai angka perkiraan potensi sebagai sumber daya hayati perairan di Indonesia berkisar antara 4-20 juta ton per tahunnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan cara pendekatan, metode, cara perhitungan, serta asumsi-asumsi yang digunakan. Angka perkiraan potensi untuk laut yang mendekati kebenaran telah digunakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan ialah 7 juta ton dengan potensi yang lestari perkira-kira 4 juta per ton per tahun, menurut Anand pada tahun 1978. Oleh karena itu, pada umumnya, masih mungkin untuk meningkatkan produksi sumber daya alam hayati laut sampai 2 kali, meskipun kenaikan ini tidak dapat dilakukan seluruh jenis perairan, terutama yang telah berada di ambang kritis. Nah, di sini telah disediakan pada tabel 5 dan juga pada tabel 6. Produksi minyak bumi di Indonesia sekitar 1,5 juta barel sehari. Sebagian besar produksi memang masih berasal dari sumur-sumur di darat. Namun peran sumur-sumur di lepas pantai tampaknya akan semakin meningkat. Pada waktu ini, hampir 35% produksi minyak bumi berasal dari sumur lepas pantai. Di samping gas alam juga mulai ditambang dari dasar laut, antara lain seperti di Arun, Bontang, dan juga Jatibarang. Dalam gas alam dari Jatibarang terutama digunakan untuk keperluan domestik di kota Jakarta dan pabrik baja di Cilegon. Gas alam dari Arun dan Bontang direncanakan untuk diekspor dari Jepang dan Amerika. Bahan galian yang ditambang dari perairan di Indonesia termasuk timah, bauksit, nikel, pasir, besi, batu karang, dan lain-lain. Pantai, desa pantai dan peranannya. Menurut data Direktorat Jenderal Pengembangan Desa Departemen Dalam Negeri, seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 65.000 desa. Belum diketahui secara pasti beberapa persen dari jumlah tersebut merupakan desa pantai. Dapat diperkirakan ribuan desa yang tersebar di sepantai Kepulauan Nusantara, panjangnya lebih dari 81.000 km. Sebagian besar dari desa pantai itu adalah desa nelayan. Sebagian lagi desa pertanian, desa perdagangan, desa pemukiman, khususnya di pusat-pusat permukiman dan kota-kota besar atau dikombinasi dari fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini merupakan
Beberapa peranan tambahan antara lain pantai sebagai pengaman pantai yang baik dari segi ekonomi, penyeludupan maupun politis dan HAM karena seperti subversi, infiltrasi dan lain-lain. Yang B, sebagai pelindung dan pengelola pantai, misalkan dari kerusakan baik secara alami, menyampaikan laporan bila ada gelombang pasang, gelombang bumi dan lain-lainnya, maupun sebagai ulah manusia penebangan hutan, bakau, pengambilan batu karang dan berlebihan dan lain-lain. Mengingatnya panjang pantai Indonesia dan masih sulitnya berkomunikasi, maka tidak seluruhnya pantai dapat diawasi terus-menerus oleh aparat negara yang ada. Desa pantai dapat diberikan peranan tambahan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Untuk melaksanakan peranan tambahan tersebut perlu adanya peningkatan piranti yang diperlukan dari tradisional kentongan, di mana mungkin dapat alat komunikasi yang modern seperti radio, telepon tenaga surya dan lain-lain. Bab 5. Manusia dan lingkungan hidupnya. Manusia adalah sejenis makhluk hidup, karena itu manusia juga berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, ia juga menghasilkan sumber daya alam yang baik untuk mempertahankan jenisnya, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tidak berbeda dengan organisme atau makhluk hidup lainnya, manusia bersama dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu ekosistem. 1. Manusia komponen lingkungan yang dominan. Lingkungan hidup manusia juga terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik. Tidak hanya interaksi manusia juga dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah benda hidup dan mati di lingkungan alam, melainkan juga kondisi dan sifat biotik dan abiotik itu. Di samping itu, kelakuan dan tingkat kebudayaan manusia sangat ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara manusia dan alam lingkungannya. Dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagian dari unsur-unsur lain yang tidak mungkin terpisahkan. Oleh karena itu, halnya dengan organisme lainnya, kelangsungan hidup manusia tergantung pada ekosistemnya. Untuk menjaga terjaminnya kelestarian ekosistem, faktor manusia merupakan menjadi faktor yang sangat dominan. Manusia harus dapat menjaga kelestarian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu dan dapat terus terjaga. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya dapat mengakibatkan 3 kemungkinan pada kualitas lingkungannya, yaitu deteriorasi, tetap lestari, dan memperbaiki. Kedua, manusia mungkin menjadi perusak lingkungan. Yang pertama, akan terjadi bila manusia mengusahakan sumber daya alam yang didasarkan pada prinsip jangka pendek, yaitu untuk menghasilkan produk sebanyak mungkin pada waktu singkat dan mungkin modal sedikit mungkin. Usaha semacam itu memang mendatangkan kemakmuran pada generasinya. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap alam sekitar didasari oleh pertimbangan semacam itu dapat mendapatkan efek samping, menimbulkan deteriorasi kepada lingkungan. Akan tetapi, kualitas lingkungan yang merosot sehingga pada akhirnya tidak mampu lagi memberikan kehidupan yang layak kepada manusia yang tinggal di situ. Bahkan mungkin terjadi bencana alam yang mengakibatkan kelangsungan hidup manusia. Kenyataan sebagai yang diuraikan di atas banyak dialami oleh negara-negara sekarang yang sedang berkembang. Yang ketiga, manusia sadar akan kekeliruannya. Manusia telah sadar bahwa manusia telah merupakan sebagian dari keseluruhan ekosistem. Manusia sadar bahwa hakikat kehidupan dan kelangsungan eksistensinya sangat tergantung dari kondisi lingkungan dan habitatnya. Sedangkan sebaliknya, habitat tergantung banyak pula pada sikap manusia yang mempengaruhi lingkungannya itu. Karena itu, manusia dalam tingkah lakunya selalu akan terjaga keseimbangannya sistem ekologi yang tidak tergoncangkan. Dijaga agar keharmonisan dan keseimbangan lingkungannya lestari. Dengan begitu terjamin pula kelangsungan hidup dari semua organisme hidup tersebut termasuk manusia. Jadi kita tidak boleh merusaknya dan juga harus menjaganya seperti habitatnya. Dari manusia perusak menjadi manusia yang pengelola. Yang ketiga, manusia merupakan kesadaran dan tanggung jawab atas tingkat kualitas lingkungan hidup.
Manusia berkeyakinan bahwa makin tinggi kualitas lingkungan, makin banyak pula manusia mengambil keuntungan dan makin besar pula yang didapatkan. Karena itu, dengan segala usaha dengan menggunakan alat teknologi yang modern dimilikinya, manusia memanfaatkan sumber daya alam lingkungan juga meningkatkan kualitas lingkungannya. Di dalam ekosistem, tempat hidup manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur sistem-sistem ekosistem lainnya. Karena itu, manusia dan tingkat kemakmurannya sangat tergantung pada kelestariannya dan ekosistemnya. Dan oleh karena itu, ekosistem terjadi atau terbentuk oleh hubungan-hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka untuk menjaga kelestarian ekosistem itu, manusia harus menjaga keserasian dan keharmonisan hubungan dengan habitatnya. Masalah lingkungan sebenarnya adalah masalah bagaimana sifat dan hakikat sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya. Sampai sekarang pada umumnya baru pada taraf kognitif, artinya manusia baru mengetahui memahami segala kerusakan oleh tingkah laku keliru pada manusia lalu. Namun sebagian besar sikap manusia di bumi belum menunjukkan ke arah perbaikan, dari tahap sikap ke tahap psikomotor sebagai pemula. Masih memerlukan kondisi dan situasi tertentu agar terlaksana pelestarian kemampuan lingkungan manusia. Mereka yang sekarang masih merusak lingkungan dapat disebut salah didik. Pendidikan harus diarahkan kepada pembentukan sikap dan perilaku dasar akan kelestarian peningkatan kualitas lingkungan hidup demi kelangsungan manusia dan alam lingkungannya. Sejarah manusia sepanjang sejarah manusia di dalam alam lingkungannya. Manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Pada gambar 25A, seperti yang telah gambar saya tunjukkan di sini. Di situ terdapat manusia dengan lingkungan fisik. Saya jelaskan. Pada waktu kebudayaan, manusia masih sederhana. Dalam memanfaatkan kekayaan alam yang disajikannya, manusia belum dilengkapi dengan alat-alat hasil teknologi yang mempunyai kemampuan besar untuk mengeksploitasi alam. Banyak sekali rintangan-rintangan alam yang dapat merupakan hambatan bagi kegiatan manusia yang tidak dapat diatasinya. Akibatnya seakan-akan alam menentukan sejauh mana ruang gerak manusia, sampai ada orang yang berpendapat bahwa alam adalah mendikte atau menentukan semacam aktivitas manusia. Pengaruh alam lingkungan sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Pendapat ini disebut species determinis. B. Manusia mempengaruhi lingkungan fisik. Gambar yang saya akan tunjukkan pada gambar 25B adalah panahnya itu mengarah ke lingkungan fisik. Kebudayaan manusia terus berkembang. Teknologi yang bertambah maju terus-menerus mempunyai akibat besar terhadap hubungan dengan alam. Dengan perlengkapan modern, manusia mampu untuk berpengaruh dengan alam lingkungannya menurut kehendaknya. Batas hambatan yang masih ada di alam sangat jauh dan jarang dijumpainya. Maka banyak orang berpendapat bahwa manusia dapat membuat sekehendaknya terhadap lingkungan hidupnya. Manusia dapat mengubah dan menciptakan lingkungan hidupnya sesuai dengan keinginan kebutuhannya. Pendapat itu disebut dengan posibilisme. Dan yang ketiga, manusia dan lingkungan fisik saling mempengaruhi. Di sini panahnya antara manusia dan lingkungan fisik itu ada di keduanya. Dengan perkembangan waktu, kemajuan teknologi dan perkembangan sosial budaya dari masyarakat, maka berubah pula pandangan orang mengenai hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Yang terakhir, itu ada kebudayaan menjadi perantara hubungan manusia dengan lingkungannya. Ini belum yang terakhir, ini baru yang keempat. Yang di sini ada manusia dan juga di sini ada dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan fisik. Pada gambar nanti saya tunjukkan. Orang beralih pendapat bahwa lingkungan tidak lagi menentukan kegiatan manusia, tetapi manusia dapat memilih bagaimana bentuk usaha memanfaatkan sumber daya alam lingkungan tersedia. Lingkungan alam yang tidak seberapa mempunyai unsur tertentu lagi, dan apa yang akan dikerjakan oleh manusia yang hidup di daerah itu. Faktor determinan primer ialah tingkat kebudayaan dan teknologi manusia. Kondisi lingkungan hanyalah faktor sekunder. Umumnya laut dapat diarungi, tebing laut dapat dilangkahi dengan hasil teknologi. Akan tetapi,
Di alam modern pun tetap masih ada faktor-faktor alam yang menghambat aktivitas kegiatan manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dijadikan oleh alam lingkungannya. Masih ada rintangan-rintangan alam yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, walaupun dibantu oleh ilmu dan teknologi yang mutakhir dimilikinya. Manusia memang makin lebih banyak pilihan kemungkinan dalam mengelola memanfaatkan kekayaan alam lingkungannya. Maka orang tidak lagi menganut pendapat fisik determinis dan posibilisme, melainkan probabilisme. Hubungan manusia dengan lingkungan fisik sangat kompleks. Nah, di sini ada gambar di sini ada manusia, fisik budaya, fisik hayati, dan lingkungan. Hubungan manusia dengan alam sangat kompleks. Sifat kekompleksan itu dapat meningkat terus sehingga tidak dapat terbataskan. Hal itu disebabkan karena manusia memiliki aspek-aspek psikologis, fisiologis, ekonomi, politis, spiritual, dan sosiologis. Di lain pihak, alam lingkungan mempunyai sektor-sektor alam seperti cuaca, iklim, air tawar, air laut, flora, fauna, mikro dan makrogeologi, tanah, dan bentuk-bentuk daratan. Setiap butir tersebut di atas dibagi lagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Secara potensial ada kemungkinan dapat aksi dan reaksi antara bagian-bagian kecil tersebut dari unsur sosial budaya dengan lingkungan alam. Kualitas kehidupan manusia, kemakmuran pada tingkat kebudayaannya dapat tercermin pada kualitas lingkungan tempat hidup tinggalnya. Keadaan lingkungan alam budaya merupakan refleksi atau cerminan dari hasil usaha manusia dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam yang tersedia di dalam kehidupannya. Alam budaya merupakan refleksi dari tingkat kebudayaannya, tingkat ilmu dan teknologi yang dimilikinya, serta konsep mental yang menjiwai segala aktivitasnya. Berikut ini saya akan menunjukkan gambar-gambar dari manusia yang sangat dipengaruhi oleh fisik, yang B, manusia mempengaruhi lingkungan fisik, yang C, manusia di lingkungan fisik saling mempengaruhi, yang D, kebudayaan menjadi perantara hubungan dengan lingkungannya, dan yang E, hubungan manusia dengan lingkungan fisik yang sangat kompleks. Berikut gambar-gambarnya. Terakhir itu adalah lingkungan hidup di Indonesia. Banyak kondisi lingkungan hidup yang telah rusak di Indonesia. Dalam arti, banyak lingkungan hidup yang tidak imbang dengan keadaannya, sehingga kurang ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hal itu merupakan petunjuk bahwa sikap dan perilaku dari kebanyakan manusia terhadap lingkungannya masih pemanfaatan atau pengusaha saja, yang disendiri tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam lingkungan hidupnya. Mereka memandang lingkungan alamiah sebagai objek yang terpisah dari dirinya, yang dapat dipengaruhi sekehendaknya. Mereka tidak dapat menyadari bahwa pengelolaan perubahan pola lingkungan akan mempengaruhi pola kehidupannya. Perkembangan industri berjalan dengan cepatnya di Indonesia. Perkembangan teknologi modern banyak diterapkan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Bersamaan dengan kemajuan pembangunan, perkembangan industri, terjadi pula perubahan lingkungan secara nyata. Perubahan itu tidak jarang pula membawa efek negatif yang tidak menguntungkan bagi kelestarian lingkungan. Masalah lingkungan dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian dukung dan alam lingkungannya, yang tidak bertanggung jawab. Maka masalah lingkungan di Indonesia yang dihadapi sebenarnya ialah perubahan konsep mental manusia Indonesia, yang mungkin tanpa sadari telah mereka merusak alam lingkungannya sendiri. Mereka harus diubah dengan sikap mentalnya menjadi manusia pembangun lingkungan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan kebijaksanaan, pemelihara keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, serta kelestarian lingkungan. Jika mungkin, bahkan harus meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat dinikmati oleh penghuninya generasi demi generasi.
Usaha pelestarian lingkungan hidup di Indonesia hanya mungkin didukung oleh semua warga negaranya. Dengan kata lain, kearifan sebagai lingkungan hidup harus menjadi milik setiap insan Indonesia atau budayanya dalam seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan konsep mental Indonesia tidak dapat berjalan atau berlangsung suatu hari nanti, akan tetapi dapat memerlukan waktu yang sangat panjang. Salah satu usaha mempercepat perubahan itu adalah melalui pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat Indonesia yang mulai sedini mungkin untuk belajar sadar akan lingkungan hidupnya, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Sekian pembacaan buku dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.